Hiro adalah seorang pekerja kantoran biasa yang selalu pulang pertama dari semua teman-temannya. Dan ketika sampai di rumah, kita pun akan melihat sebuah fakta mengejutkan tentang alasan Hiro yang selalu pulang pertama. Di mana ternyata, ketika Hiro tertidur di malam hari dan bermimpi, maka Hiro akan masuk ke dalam dunia isekai untuk bertemu dengan seorang wanita elf cantik bernama Abel. Dan rupanya, kebiasaan masuk pada dunia isekai ini sudah dilakukan oleh Hiro sejak masih kecil. Dan karena hal itu, Hiro dan Abel pun sudah saling mengenal sejak lama. Kemudian setelah mempersiapkan peralatan hunter di tas mereka, Abel pun segera mengajak Hiro untuk menjelajahi sebuah bangunan kuno. Siapa tahu bisa menemukan item penting di sana. Dan saat masuk, Abel pun segera menggunakan sebuah rapalan sihir yang mampu memanggil roh cahaya untuk menerangi tempat tersebut. Tapi sebelum melanjutkan perjalanan, Hiro segera memberikan sebuah bekal yang dia buat dari dunia nyata untuk diberikan kepada Abel. Dan ketika merasakan cita rasa buatan Hiro, langsung membuat Abel menjadi sangat bahagia. Karena setiap bekal buatan Hiro selalu menjadi makanan kesukaan Abel. Namun tanpa mereka sadari, jika saat ini mereka sedang dipantau oleh seseorang di sana. Setelah makan siang selesai, mereka berlanjut masuk semakin dalam. Namun Abel pun tiba-tiba saja menarik Hiro karena ada manusia kadal yang sedang berjaga di sana. Tapi Hiro pun lantas menyuruh Abel untuk tetap santai karena manusia kadal itu ternyata merupakan temannya. Di mana Hiro rupanya sudah berteman dengan hampir semua makhluk di isekai itu. Tapi saat masuk ke sebuah ruangan yang gelap, Hiro pun mulai merasakan sebuah kekuatan yang sangat besar, sebuah kekuatan yang seakan tak ingin diganggu oleh mereka. Dan benar saja, saat menggunakan sihir penglihatan malam, ada sebuah naga kuno yang sedang tidur di tempat tersebut. Namun sial, karena tak sengaja membuat suara, membuat naga itu menjadi sadar dengan keberadaan mereka. Tapi anehnya, ketika Hiro terbangun dari mimpi isekai itu, ia pun menjadi sangat terkejut saat melihat Abel yang juga terbawa pada dunia nyata. Dan saat Abel terbangun, ia pun menjadi sangat terkejut ketika melihat dirinya yang tak memakai apapun. Oleh karena itu, Hiro lantas segera mendatangi mall untuk membelikan beberapa baju kepada Abel. Namun saat Hiro kembali, Abel pun langsung merasa bahagia karena ia baru pertama kali melihat kota Tokyo, yaitu kota yang sering diceritakan Hiro sewaktu masih di dunia isekai. Beberapa saat kemudian, Hiro pun langsung menjadi salting kepada Abel ketika melihat Abel yang memakai baju formal Jepang. Dan karena pada hari itu Hiro sedang libur kerja, ia pun segera menyuruh Abel untuk memakai kupluk karena Hiro akan mengajak Abel untuk melihat beberapa hal yang ada di Jepang. Dan tempat pertama yang akan mereka kunjungi adalah warung bebek Madura kesukaan Hiro yang sangatlah nikmat. Namun sebelum makan bersama, Hiro pun segera membahas kejadian aneh yang mereka alami saat ini, di mana setelah melihat Abel yang terbawa pada dunia nyata, membuat Hiro langsung menyadari jika dunia isekai itu bukanlah mimpi belaka, tapi mimpi itu sendiri yang merupakan pintu masuk ke dunia isekai tersebut. Setelah membahas hal itu, mereka pun langsung menikmati setiap makanan yang ada di sana. Ia lantas membuat Abel merasa bahagia, dan dari sinilah kehidupan baru Hiro dan Abel akan segera dimulai. Namun, karena masih belum tahu cara mengembalikan Abel ke dunia isekai, Hiro pun mengatakan jika ia akan mengizinkan Abel untuk tinggal bersamanya. Tapi saat pulang ke rumah, Abel yang kepo pun langsung menjadi syok saat melihat sebuah alat yang bisa mengeluarkan air panas tanpa menggunakan sihir. Melihat hal tersebut, Hiro pun lantas menjelaskan kalau alat tersebut merupakan bak mandi modern yang bisa memanaskan air sesuai yang mereka mau. Lalu setelah membersihkan dirinya, Abel pun langsung segera menghampiri Hiro untuk merasakan masakan yang sedang Hiro buat. Lalu ketika makan malam selesai, mereka pun mulai membahas cara untuk mengembalikan Abel dan juga alasan kenapa Abel bisa terbawa ke dunia nyata. Namun satu hal yang pasti, jika mimpi merupakan suatu alasan mereka bisa masuk dan keluar dari dunia nyata dan isekai. Oleh karena itu, Abel pun langsung mendapatkan sebuah ide di mana mereka berdua akan mencoba tidur dengan posisi yang sama seperti posisi sebelum mereka keluar dari dunia isekai. Dan setelah itu, Abel pun segera mengajak Hiro untuk tidur bersama dan membuktikan teori hipotesis yang sudah ia buat.
Benar saja, saat Hiro dan Abel saling berpelukan, secara perlahan mereka pun mulai kembali ke dunia isekai, kembali ke tempat sang naga kuno dengan posisi yang sama. Tapi ketika sang naga kuno akan menyerang kembali, Hiro pun segera mengatakan kepada sang naga kuno jika mereka bukanlah musuh yang jahat, melainkan mereka hanya petualang biasa yang sedang mengunjungi bangunan tersebut. Dan siapa sangka, dengan sebuah botol sake yang dibawa oleh Hiro dari dunia nyata, mampu membuat sang naga memaafkan mereka. Tapi sebelum mengizinkan Hiro untuk masuk semakin dalam, sang naga pun meminta sebuah bekal yang ada pada tas Hiro. Dan secara mengejutkan, sang naga kuno bernama Widya ini segera mengeluarkan wujud asli yang sangat cantik agar dapat menikmati katsudon yang diberikan oleh Hiro. Lalu ketika memakan bekal buatan Hiro dari dunia nyata, Widya pun langsung menjadi sangat syok dan berkata kalau itu merupakan bekal termantap yang pernah ia makan. Bahkan saat tahu jika Hiro masih punya sekotak bekal lagi, Widya pun langsung menawarkan sebuah batu sihir naga terkuat untuk menukarnya dengan sekotak bekal katsudon biasa. Dan karena sudah mendapatkan batu sihir yang cukup kuat di hari itu, Hiro dan Abel pun memutuskan untuk segera kembali karena tujuan mereka sudah tercapai. Tapi saat Hiro dan Abel akan pergi, Widya pun lantas berkata jika mereka ingin kembali ke bangunan ini, maka Hiro harus kembali sambil membawa 4 kotak bekal yang mantap. Lalu setelah melihat sifat naga kuno yang sebenarnya, Hiro dan Abel pun menjadi cukup terkejut karena naga kuno yang dirumorkan ternyata tak sejahat yang mereka kira. Tapi saat keluar dari bangunan itu, Abel pun segera memohon kepada Hiro untuk mengajarkannya bahasa Jepang saat mereka kembali ke dunia tempat Hiro berasal, yaitu dunia nyata. Lalu ketika tidur dan kembali ke dunia nyata, Abel pun mulai belajar bahasa Jepang, sedangkan Hiro harus kembali bekerja seperti biasa ketika masa liburannya telah berakhir. Singkat cerita, saat Hiro pulang di sore hari, mereka pun langsung makan malam bersama dengan masakan yang sudah Hiro buat. Namun setelah makan malam usai, Hiro pun kemudian berkata jika saat mereka kembali ke dunia nyata, semua peralatan sihir mereka tidak ikut kembali, dan akan ada kemungkinan kalau barang mereka yang masih berada di dunia isekai akan dicuri orang. Dan karena tidak ingin kehilangan batu naga yang sudah mereka dapatkan, Hiro pun segera mengajak Abel untuk tidur agar bisa kembali ke dunia isekai tersebut. Hingga ketika sampai kembali pada dunia isekai, Hiro segera mengemasi barang mereka dan mengajak Abel untuk pergi ke bangunan reruntuhan selanjutnya yang tak jauh dari tempat itu. Namun karena tak ingin membuang waktu, Hiro segera menggunakan skill teleportasi, sebuah skill yang sudah Hiro dapatkan semenjak Hiro datang ke dunia isekai. Kemudian ketika semakin dekat dengan bangunan tersebut, Hiro lalu menjelaskan jika di bangunan itu katanya terdapat sebuah batu sihir kuno yang memiliki sihir kuat sejak zaman dahulu. Tapi sial, karena tempatnya yang berada di padang pasir membuat Abel menjadi kepanasan dengan suhu yang ada di sana. Untung saja, di dekat tempat itu terdapat sebuah tempat oasis yang biasa digunakan oleh para petualang untuk beristirahat dan mengisi pasokan air. Tapi ketika sampai di sana, mereka pun menjadi terkejut melihat banyak bangunan tua yang sudah terbengkalai. Dan ketika masuk lebih jauh, Abel pun menjadi sangat syok dan bahagia saat melihat danau yang penuh dengan air. Tak pakai waktu lama, Abel yang sudah haus dari tadi segera mengajak Hiro untuk menikmati bekal yang sudah mereka buat sambil menikmati kesejukan air yang ada di sana. Lalu setelah selesai makan, Abel yang gabut mengatakan jika ia ingin melihat status level Hiro. Dan ketika Hiro menunjukkannya, Abel pun lantas menjadi terkejut melihat level Hiro yang sudah sangat tinggi, bahkan sudah setara dengan seorang hunter level S. Tapi karena Hiro juga penasaran dengan seorang penyihir, ia pun meminta kepada Abel untuk menjelaskan cara kerja tongkat sihir yang selalu Abel bawa. Tapi saat Abel baru saja menunjukkan sebuah skill pemanggil, muncul beberapa monster penghuni oasis itu yang berniat untuk menghabisi mereka. Namun karena Hiro merupakan seorang hunter peringkat S, Hiro mampu mengalahkan para monster itu menggunakan skill dash yang mirip dengan basic attack Benedetta. Namun tanpa mereka sadari, jika dari salah satu bangunan tua tersebut terdapat beberapa bandit yang sedang mengawasi. Lalu saat mengetahui jika ada barang mahal di tas Hiro, sang ketua bandit pun segera menyuruh seorang budaknya untuk menyerang mereka berdua dari atasannya. Kembali pada Hiro, dimana setelah mengalahkan para monster tadi, Hiro yang baru saja merasa lega langsung menjadi terkejut dengan kemunculan seorang budak kecil yang memanggil ular kuno penghuni tempat tersebut. Dan karena serangan itu membuat mereka pun harus kembali lagi ke dunia nyata. Lalu karena sudah merasa gabut, Hiro pun segera mengajak Abel untuk melihat daerah sekitar rumahnya. Ketika melihat seekor kucing, Abel pun langsung menghampiri kucing itu karena Abel merupakan gadis pecinta kucing. Lalu setelah memberikan nama pada kucing itu, mereka pun lanjut mampir ke sebuah toko buku untuk membeli beberapa buku yang dapat membantu Abel belajar bahasa Jepang.
Tapi saat akan membayar buku itu, Hiro tak sengaja bertemu dengan Ichijo yang merupakan teman lamanya. Dan saat ini bekerja sebagai seorang kasir di toko buku. Melihat jika ada kesempatan, Hiro pun lantas menyuruh Abel untuk mencoba skill bahasa Jepangnya yang sudah ia pelajari selama ini untuk membayar buku yang sudah ia beli. Tapi sebelum pulang dari toko tersebut, Ichijo pun mengatakan jika Abel dan Hiro tak keberatan, maka Ichijo akan mampir ke rumah Abel untuk silaturahmi. Kemudian setelah kembali ke rumah, Hiro pun langsung menyiapkan makanan malam dan juga bekal sebagai persiapan mereka untuk kembali ke dunia isekai. Sementara di lain sisi, Abel pun segera mencoba kaset gratis yang ia dapatkan dari buku tersebut. Dan akhirnya di sore hari, mereka pun akan menikmati kue yang dibuat oleh Hiro sambil menonton film gratis pada buku yang sudah mereka beli tadi. Tapi saat film itu tamat, tiba-tiba Abel pun langsung mendorong Hiro berkata jika itu merupakan pengalaman terbaik dan paling nyaman yang pernah Abel rasakan, di mana Abel bisa menonton sesuatu yang menarik sambil makan bersama dengan seseorang. Dan sebelum kembali tidur dan pergi ke dunia isekai, seperti biasa, Hiro akan membuatkan masakan yang cihuy dan juga persiapan bekal untuk pergi ke isekai. Kemudian setelah makan malam usai, Abel pun kembali membahas rencana mereka selanjutnya untuk melawan para bandit yang menyerang mereka di isekai. Tapi Hiro pun merasa jika anak yang kemarin menyerang mereka terlihat seperti seorang budak yang sedang membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, Hiro dan Abel yang baik hati berjanji jika mereka akan menyelamatkan bocil tersebut. Lalu saat hari menjelang malam, mereka pun langsung beranjak tidur untuk bisa kembali dan menyelamatkan sang bocil yang mungkin sedang dipaksa oleh para bandit supaya mau menyerang mereka. Lalu saat kembali, secara perlahan Abel mulai memakai sihir kamuflase untuk memantau pergerakan dan mengalihkan perhatian. Sementara Hiro akan menggunakan skill percepatan des miliknya demi menyelamatkan bocil budak tersebut. Setelah rencana mereka telah siap dengan menggunakan sihir yang ia miliki, Abel segera memancing perhatian dari sang monster yang sedang dikendalikan oleh sang bocil itu. Lalu saat monster itu sedang lengah, dengan sigap, Hiro pun segera menggunakan skill kecepatan untuk menghampiri bocil tersebut dan berkata jika Hiro akan mencoba menyelamatkannya dari para bandit tersebut. Melihat jika Hiro mungkin adalah orang yang baik, anak manusia kucing itu pun langsung menjelaskan jika beberapa bulan yang lalu, para bandit telah menghancurkan rumah sang kakek, lalu menculiknya untuk dijadikan sebagai budak kerja. Tapi saat baru saja ingin membawa anak itu pergi, datanglah para bandit jahat yang sudah mengetahui pergerakan Hiro. Tapi untung saja, dengan menggunakan skill L kecepatan yang ia miliki, Hiro berhasil memancing perhatian mereka dan memberikan celah pada anak tersebut untuk melarikan diri. Namun sial, di saat Hiro sudah hampir bersembunyi, sang ketua bandit yang tak ingin kalah segera menggunakan sihir kekuatan pelacak yang bisa melacak keberadaan mereka. Melihat Abel yang akan diserang, Hiro pun langsung segera keluar dari persembunyiannya untuk mengalahkan dua bandit yang ingin menyerang Abel. Tapi sayang, karena hal tersebut membuat si anak kucing bernama Mewi itu berhasil kembali tertangkap. Akhirnya bandit itu pun langsung membuat kesepakatan dengan Hiro bahwa jika Hiro memberikan batu naga kepada mereka, maka Hiro boleh membawa pulang anak kucing bernama Mewi itu. Tapi karena Hiro tahu kalau perkataan mereka hanyalah sebuah kebohongan, dengan menggunakan skill percepatan, Hiro pun segera menarik si anak beban ini dan berhasil kabur dari para bandit jahat. Namun di saat baru saja kabur dari mereka, sang monster oasis pun kembali datang, yang lantas membuat Hiro menjadi terdiam dan pasrah. Tapi ternyata monster itu tak niat untuk menyerang mereka, melainkan hanya ingin mengambil batu sihir yang digunakan oleh si anak beban itu untuk menyerang Hiro kemarin. Tapi ketika monster itu akan pergi dengan damai, secara tiba-tiba dan ya, sebuah bangunan dungeon kuno pun terbuka yang membuat Hiro dan Abel menjadi syok dengan apa yang baru saja mereka temukan. Pada malam hari, Hiro pun segera melapor pada kesatria kerajaan Padang Pasir untuk mencari tahu tentang dungeon misterius tersebut. Lalu pada keesokan paginya, Hiro dan Abel yang sudah kembali pada dunia nyata memutuskan untuk melakukan kesibukan mereka masing-masing, di mana Hiro akan pergi bekerja, sementara Abel harus belajar bahasa Jepang sendirian. Tapi anehnya, ketika tahu jika Hiro akan kembali bekerja di hari itu, membuat wajah Abel menjadi lesu seakan tak ingin jika Hiro pergi bekerja. Mori? Tapi karena harus mendapatkan uang, Hiro pun harus tetap pergi, bekerja dan meninggalkan Abel. Tapi karena tak ingin merasa kesepian, Abel yang gabut di hari itu memutuskan untuk belajar memasak agar bisa membuatkan makanan yang nikmat ketika Hiro pulang di sore hari.
Lalu, dengan mengikuti beberapa tips dan resep yang pernah Hiro ajarkan sebelumnya, Abel mulai membuat sebuah masakan yang mantap sambil menonton TV dan menunggu Hiro pulang. Sementara di lain tempat, Hiro yang sedang fokus bekerja menjadi kembali teringat dengan perkataan Ichijo yang berkata jika ia ingin mampir di rumah Hiro bersama dengan suaminya. Tapi agar Ichijo tidak mengetahui kehidupan mereka saat ini, Hiro yang capek pun memutuskan untuk mengajak Ichijo melakukan pertemuan di sebuah restoran saja. Lalu tak lama kemudian datanglah Ichijo sambil membawa suaminya. Namun saat melihat Abel yang begitu cantik, cukup membuat iman dari suami Ichijo menjadi goyah. Lalu karena mereka sudah berkumpul, mereka pun segera memesan makan malam yang sangat banyak sembari membagi cerita canda tawa di atas meja makan. Tapi karena tempat itu merupakan restoran bintang 5, membuat Abel langsung menjadi syok dengan setiap hidangan yang ada. Lalu pada momen itu juga, Abel mulai menggunakan sedikit skill bahasa Jepang yang sudah ia pelajari dari Hiro dan juga buku yang mereka beli. Tapi saat melihat kedekatan di antara Hiro dan Abel, membuat suami Ichijo pun bertanya tentang hubungan asmara mereka saat ini. Tapi saat mendengar hal itu, Hiro pun langsung menjadi tersipu malu dan salting, berkata jika mereka hanya sebatas teman dekat saja. Namun saat akan pulang di malam itu, suami Ichijo pun segera memberi saran kepada Hiro jika Hiro harus cepat satset sebelum hati Abel diambil oleh pemuda lain. Lalu saat mereka pergi, Abel yang sudah merasa bahagia lantas berkata jika itu merupakan malam paling tegang yang pernah ia alami. Tapi walaupun begitu, Abel tetap merasa senang karena ia bisa berinteraksi layaknya seorang gadis Jepang pada umumnya. Namun saat mereka kembali pada dunia isekai, rupanya kerajaan pasir sudah membuka ratusan lowongan pekerjaan kepada para petualang hunter yang ingin masuk dan mencari harta karun di dungeon yang baru saja Hiro dan Abel temukan kemarin. Dan karena tidak ingin kalah dengan para hunter lainnya, mereka pun segera mendaftarkan diri juga agar bisa membuat tim untuk masuk ke dalam dungeon tersebut. Tapi sebelum bisa masuk pada dungeon itu, seorang pria bernama Hakam menyarankan kepada Abel untuk segera mengganti pakaiannya karena pakaian Abel saat ini hanya akan menghambatnya pada dungeon itu. Lalu saat hari menjelang siang, mereka pun segera pergi ke toko baju terdekat untuk membeli baju baru kepada Abel. Benar saja, saat memakai baju khas daerah di sana, langsung membuat Abel menjadi lincah dan merasa adem dengan pakaian itu. Sekembalinya dari toko baju, Hiro dan Abel segera datang menemui Mewi, yaitu anak manusia kucing yang sudah mereka selamatkan, di mana saat ini Mewi akan tinggal di kota tersebut dan akan membantu pekerjaan dari pemerintah di sana. Setelah itu, Hakam pun segera memperlihatkan sebuah batu sihir yang baru saja mereka temukan dari dungeon tersebut. Tapi saat Abel dan Hiro mengukur kekuatan sihir pada batu tersebut, Abel pun lantas berkata jika batu hijau itu memang adalah sebuah batu sihir, namun hanya memiliki kekuatan sihir yang rendah. Mendengarkan hal itu, Hakam pun langsung menjadi sangat bahagia karena itu artinya kemungkinan masih ada batu sihir dengan kekuatan yang lebih tinggi di dalam sana. Hingga setelah hari semakin siang, Abel segera mengajak Mewi untuk makan siang bersama dengan mereka dan alangkah terkejutnya Mewi saat merasakan bekal yang begitu nikmat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun setelah makan siang usai, Hiro pun mulai merasa khawatir kepada Widya karena sudah seminggu yang lalu terakhir kali mereka berkunjung ke tempat Widya. Dan karena Hiro merasa khawatir dengannya, Hiro pun memutuskan untuk segera pergi menemui Widya. Tapi siapa sangka, ketika mereka sampai di sana, ketiga telurnya sudah menetas dan menghasilkan 3 anak naga yang lucu. Dan karena Hiro sudah kembali datang, Widya yang sedang lapar segera meminta bekal makan siang buatan Hiro seperti biasa. Mendengar hal itu, Hiro pun langsung meminta maaf kepada Widya karena bekal makan siang mereka sudah habis dimakan oleh Mewi. Namun karena tak ingin membuat Widya bersedih, Hiro pun lantas berjanji mengatakan jika dia akan mengajak Widya untuk menikmati pemandian air panas pada dunia nyata, yaitu Jepang. Lalu pada keesokan harinya, Hiro pun langsung menjadi salting dan malu ketika melihat Widya yang ikut bersama mereka pada dunia nyata dalam posisi yang tak memakai apapun. Untungnya, dengan menggunakan sihir tingkat tinggi yang ia miliki, Widya mampu membuat sebuah baju dari teknik sihir yang dia miliki. Bukan hanya itu, Widya bahkan mampu menghilangkan tanduk naga pada tubuhnya, dan tidak seperti Abel yang pertama kali datang ke dunia nyata, di mana Widya lebih santai dan tidak terlalu syok ketika melihat kehidupan yang berbeda. Namun, ketika melihat Abel yang kesulitan menyembunyikan telinga elfnya, dengan baik hati, Widya segera menggunakan kekuatan sihir untuk menyamarkan telinga Abel. Dan ketika melihat hal tersebut,
langsung membuat Abel pun menjadi sangat bahagia dengan kebaikan hati Widya. Dan sebelum menikmati air panas di hari itu, Hiro segera mengajak mereka berdua untuk merasakan beberapa cemilan dan hidangan khas yang ada di sana. Lalu saat hari semakin siang, seorang pelayan pun segera datang, lalu menuntun mereka ke arah tempat pemandian berada. Melihat tempat pemandian air panas yang sangat nikmat, tanpa basa-basi, Widya segera masuk ke dalam mode Baba Boy untuk menikmati air panas yang begitu nyaman. Tapi ketika sedang bersama Abel, Widya pun lantas bertanya tentang hubungan di antara Abel dan Hiro saat ini. Bahkan Widya juga menyarankan jika Abel harus segera jujur kepada perasaannya sebelum Hiro diambil oleh wanita lain. Dan saat memahami perkataan Widya, Abel pun langsung menyadarinya jika ia harus segera bertindak agar hubungan mereka semakin berkembang dan menjadi pasangan Hiro suatu hari nanti. Namun ketika di siang itu, Hiro pun mulai merasa aneh kepada sifat dan wajah Abel di siang itu, di mana Abel seakan merasa malu saat dekat dengan Hiro. Namun di tengah pembicaraan yang sedang berlangsung, secara tiba-tiba, Abel pun langsung mencaplok Hiro setelah mendapatkan saran dari Widya yang menyuruh Abel untuk membuat Hiro baper agar mereka bisa saling jatuh cinta satu sama lain. Kemudian saat kembali, Widya pun langsung merasa kesal karena mereka malah asik bucin sampai meninggalkannya sendirian. Namun walaupun saat ini Hiro terlihat biasa saja, tapi Hiro sebenarnya sedang merasa salting setelah mendapatkan caplokan dari Abel tadi. Tapi di saat mereka akan kembali pulang, Widya pun langsung meminta kepada Hiro untuk memasukkannya juga pada tim yang sudah Hiro buat untuk menjelajahi dungeon baru tersebut. Dan karena mereka sudah mengenal satu sama lain, tak ada pilihan lain lagi selain menerima Widya untuk masuk ke dalam tim mereka. Hingga ketika kembali pada dunia isekai, mereka bertiga segera datang menemui Mewi untuk mengenalkan Widya sebagai anggota baru pada tim mereka. Dan ketika melihat Widya sang naga kuno, langsung membuat Mewi menjadi sangat terpukau, tak menyangka jika Hiro bisa berteman dengan makhluk paling kuat di dunia isekai. Namun pada keesokan harinya, ketika Hiro dan Abel akan membeli peralatan baru, para penjual di sana nampaknya malah meremehkan mereka, mengira jika Hiro hanyalah seorang anak muda yang lemah. Tapi di saat mereka sudah merendahkan Hiro, datanglah seorang pria bernama Zera yang merupakan salah satu petualang kuat di sana. Lalu dengan nada yang kesal, Zera pun segera memarahi mereka berdua karena sudah merendahkan orang yang menemukan dungeon baru. Setelah dari sana, Zera pun kembali mengajak Hiro karena Zera ingin memberikan salah satu kemah terbaik kepada Hiro sebagai bentuk penghormatan atas kerja keras Hiro karena sudah menemukan dungeon tersebut. Dan saat masuk ke dalam kemah itu, Abel pun langsung menjadi sangat syok di saat melihat tenda kemah yang sangat mewah. Dan seperti biasa, ketika mereka tidur pada dunia isekai, maka mereka akan secara otomatis terbangun pada dunia nyata. Kemudian, ketika Hiro dan Abel sudah mencuci piring bersama, Hiro pun lantas mengajak Abel untuk memasak bersama saja. Akhirnya, pada siang itu, Hiro dan Abel pun langsung datang ke toko membeli bahan untuk memasak bersama. Kemudian saat kembali ke rumah, mereka pun mulai memasak bersama. Lalu Hiro pun kembali mengajari Abel cara memasak yang benar. Dan bahkan, Hiro juga mengajak Widya untuk ikut menikmati hidangan yang sudah mereka buat. Setelah makan malam selesai, Hiro pun berkata jika beberapa hari lagi ia akan berlibur bersama Abel ke tempat kakeknya. Tapi ketika mendengarkan hal tersebut, Widya pun langsung menjadi kesal karena Hiro hanya membeli 2 tiket untuk mereka berdua saja. Melihat Widya yang mulai bersedih, Hiro pun lantas membuat janji kepada Widya jika pada liburan selanjutnya, Hiro pasti akan mengajak Widya untuk liburan bersama. Kemudian setelah mereka kembali ke dunia isekai, Hakam pun mulai memperlihatkan sebuah peta yang sudah mereka buat agar bisa memudahkan tim Hiro ketika masuk ke dalam dungeon itu. Lalu dengan menggunakan map dan juga persiapan dari Hakam, Hiro, Widya dan juga Abel mulai memasuki dungeon untuk mencari item apapun di sana. Tapi saat masuk semakin dalam, Abel pun mulai merasa penasaran dengan setiap lukisan yang ada pada hampir semua tembok di sana, di mana lukisan itu menjelaskan jika ada hal mengerikan yang sudah disegel pada dungeon tersebut. Singkat cerita, di saat mereka kembali terbangun pada dunia nyata, Abel pun langsung memeluk seekor kucing yang merupakan kucing familia dari Widya. Karena saat ini, Widya harus menjaga ketiga anaknya dan memutuskan untuk mengirim familianya untuk ikut berlibur bersama Hiro dan Abel, agar Hiro tak perlu membayar tiket untuk 3 orang dengan harga yang cukup mahal.
Kemudian saat mereka sampai di stasiun kereta, Abel pun langsung menjadi terpesona dengan bentuk kereta Shinkansen yang sangat keren. Tak lama kemudian, sampailah mereka di kota selanjutnya dan hampir sampai ke rumah dari kakek Hiro. Kemudian dengan menaiki sebuah kereta uap, mereka pun akan segera menuju ke sebuah desa tempat di mana kakek Hiro tinggal. Lalu ketika sampai di sebuah desa terpencil, mereka pun harus kembali melanjutkan perjalanan dengan cara berjalan kaki selama beberapa menit lagi. Lalu setelah melewati sebuah jembatan kecil, akhirnya mereka pun berhasil sampai di rumah sang kakek. Melihat Hiro yang kembali datang, si kakek pun segera menyambut mereka dengan kehangatan orang desa yang sangat baik hati. Tapi ketika melihat Hiro yang datang kali ini, si kakek pun berkata jika ia tak menyangka kalau Hiro bisa mendapat gadis cantik seperti Abel. Dan seperti biasa, Hiro pun segera berdoa kepada mendiang sang nenek yang telah wafat beberapa tahun lalu. Kemudian Hiro pun mulai menunjukkan sebuah kamar yang merupakan kamar Hiro ketika masih tinggal bersama si kakek. Di mana pada kamar itu terdapat ratusan buku yang sering Hiro baca sewaktu masih kecil. Dan karena hal itulah, ia membuat Hiro bisa cepat menguasai berbagai bahasa dengan cepat. Setelah itu, kakek Hiro pun segera mengajak mereka untuk makan siang bersama sembari merasakan bumbu khas desa yang begitu nikmat. Lalu di tengah makan siang yang sedang berlangsung, kakek Hiro segera memberikan sebuah hadiah kepada Abel, yaitu dompet khas dari desa tersebut. Hingga ketika hari menjelang malam, Hiro pun langsung mengajak Abel ke hutan untuk melihat suasana desa yang begitu indah pada malam hari. Lalu agar suasana semakin indah, Abel segera menggunakan kekuatan sihirnya dan memanggil beberapa roh cahaya yang langsung membuat suasana terasa nyaman dan aman. Chiko-san. Oh, so kana. Esokan harinya, sebelum Hiro dan Abel kembali, kakek Hiro pun menyarankan agar mereka mencoba menikmati pemandian air panas di desa mereka. Setelah itu, dengan menggunakan tiket yang diberikan oleh sang kakek, Abel dan Hiro pun segera pergi ke tempat pemandian air panas sebelum mereka kembali pulang. Sekembalinya dari tempat pemandian, dengan menggunakan mobil tua Grand Max andalan, Hiro dan Abel pun langsung menuju ke arah bukit untuk melihat pemandangan bunga sakura yang sedang mekar di sana. Dan ketika melihat hal tersebut, Abel pun langsung menjadi sangat syok karena untuk pertama kalinya ada sebuah bunga yang mekar dengan warna yang indah. Dan supaya liburan mereka tak sia-sia, Hiro pun segera mengajak Abel untuk mengambil foto sebanyak mungkin sebagai kenangan mereka sewaktu di sana. Lalu saat mereka duduk di bangku taman, Hiro dan Abel lantas membuka bekal makan siang mereka sambil menikmati kehangatan bunga sakura di sana. Tapi saat Hiro sedang memandangi wajah Abel, secara tiba-tiba Abel pula memberikan caplokan kepada Hiro yang secara resmi memperjelas hubungan mereka. Lalu saat Hiro dan Abel akan kembali ke kota, Hiro pun langsung menyadari jika kedepannya Abel akan segera menjadi calon istrinya.